Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari ada 7 orang. Yang pertama Zara Aura Bidadari, kedua Reza Kumara, ketiga Muhammad Raffi Niriansyah, keempat Dania Esa Fitri, kelima saya sendiri yaitu Muhammad Khalil Madikari Putra, keenam Dea Amelia Hoiratunisa, dan yang ketujuh Dinda Agung Azal. Materi ini saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Baik, yang pertama pengertiannya. Pada dasarnya, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan model bisnis. Bisnis model kanvas adalah sebuah tool yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder yang dipopulerkan melalui bukunya Business Model Generation. BMC dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisis terhadap model bisnis mereka. Selain itu, keunggulan BMC adalah kemudahannya untuk diubah-ubah model bisnis dengan cepat dan melihat implikasinya perubahan suatu elemen pada elemen bisnis yang lain. Next. Kemudian, dalam buku Business Model Generation yang dipublish pada 2010, Osterwalder dan Bignor membuat kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 elemen yang saling berkaitan. Elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Next. Berikut ini adalah elemen dari BMC. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, yang ketujuh key resources, yang kedelapan key partnership, dan yang ke-9 adalah cost structure. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment adalah yang pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Dengan menentukan kelompok konsumen atau target pasar yang akan menjadi target. Next. Ada 3 komponen penting dalam customer segment, yaitu yang pertama ada customer jobs. Komponen ini adalah untuk mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa. Pekerjaan ini bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah yang untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Lalu berikutnya ada customer gain. Komponen ini berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada customer pain. Komponen ini dibutuhkan untuk menggambarkan emosi negatif, biaya tidak diinginkan, situasi dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Komponen berikutnya yaitu value proposition. Value proposition ini adalah hal yang kita tawarkan ke target konsumen. Hal yang ditawarkan bisa berupa keunggulan produk atau poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan kepada pelanggan. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjabarkan keuntungan atau keunggulan produk atau jasa kita dengan produk atau jasa orang lain. Berikutnya ada channel. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition dengan media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Customer relationship. Customer relationship bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Next. Ragam customer relationship. Yang pertama ada personal assistance, pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia. Yang kedua ada dedicated personal assistance, memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi yang khusus. Yang ketiga ada self-service, menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat ada automated service, pelanggan mendapat pelayanan istimewa, namun semuanya serba otomatis.
Yang kelima ada communities, membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual tetapi sebagai kelompok. Yang keenam ada co-creation, perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Next. Ada key resources, adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key resources terbagi menjadi 4, yaitu fisik, gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Ada intelektual, yaitu merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga ada SDM, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Yang keempat ada keuangan, yaitu jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Next. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 bagian, yaitu produksi, yaitu kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Ada pemecahan masalah, yaitu menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan. Ada platform atau jaringan, yaitu key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Next. Ada key partnership, merupakan partner atau mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Organisasi membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan resiko, dan pembelajaran. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Selanjutnya dibacakan oleh Dania. 4 bentuk kemitraan menurut Osterwalder. Yang pertama, aliansi strategis antar non-kompetitor. Yang kedua, kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor. Ketiga, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru. Yang keempat, hubungan buyer-supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Elemen selanjutnya, cost structure. Cost structure merupakan jenis biaya yang terjadi untuk jalannya usaha. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang dibuat. Next. Ragam cost structure ada 3, yaitu cost driven, merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan tingkat biaya total untuk suatu objek biaya. Contohnya, biaya keluar tergantung dari harga kain. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contohnya, gaji karyawan. Selanjutnya, variable cost adalah biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Variable cost naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Contohnya, biaya jahit tergantung dari berapa baju yang akan diproduksi. Next. Selanjutnya, revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan atau aliran dana masuk suatu bisnis. Pendapatan yang jelas dan masuk akal harus dimiliki oleh perusahaan yang baik. Ragam revenue stream antara lain penjualan aset, biaya pemakaian, sewa, biaya langganan, lisensi, biaya jasa perantara, dan iklan. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus BMC. Studi kasus pertama, saya ambil dari Bazar Kewirausahaan dari SMA saya dulu. Kita yang pertama ada key partners. Ada 3 key partners, yaitu supply bahan baku, yang kedua guru pelajaran kewirausahaan SMA 3 Jakarta, dan yang ketiga itu siswa-siswa SMA 3 Jakarta. Itu key activities, yaitu 1 pembelian bahan baku, 2 pengurusan produk, dan 3 penjualan produk. Selanjutnya key resources, yaitu yang pertama stand bazar, yang kedua alat produksi, yang ketiga volunteer untuk membuat produk, dan yang keempat modal awal untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya value proposition, yang pertama harga produk yang cukup murah, yang kedua Jakarta merupakan kota yang panas, jadi produk kami dijual yaitu susu sagu, cocok untuk dikonsumsi kapanpun. Yang ketiga itu penyiapan produk yang sederhana sehingga memerlukan waktu yang sebentar untuk menyajikan produk. Customer relationship yaitu pelayanan langsung di tempat. Channels, yang pertama penjualan langsung ke konsumen melalui stand bazar, dan yang kedua menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan produk kami. Consumer segments yang kita incar yaitu seluruh orang yang datang pada Bazar Kewirausahaan SMA 9 Jakarta. Lalu saja ada cost structure, itu sekitar 1 juta.
Yang pertama biaya peralatan atau fixed cost sebesar 220.000 atau sebanyak 22% dari biaya modal awal. Yang kedua biaya bahan baku atau variable cost sebesar 300.000 atau 30% dari modal awal. Dan yang ketiga biaya tidak terduga sebesar 20.000 atau 2% dari modal awal. Revenue streams sebesar 1.080.000 yang seluruhnya berasal dari penjualan produk. Selanjutnya itu key partners, yaitu dari supplier bahan baku, guru pelajar tadi studi kasus pertama dari BNC. Selanjutnya ada studi kasus yang lain. Studi kasus ini saya ambil dari bisnis minuman kekinian seperti Thai tea dan minuman berbagai rasa lainnya. Untuk target konsumennya, yang ditargetkan adalah semua kalangan, khususnya masyarakat sekitar Mungkung, penggemar minuman kekinian. Untuk customer relationship-nya, dengan pelayanan langsung yang dilakukan di kios, dan komunikasi melalui media sosial, yaitu WhatsApp. Untuk channelnya, penjualan langsung ke konsumen dengan melalui kios, dan menggunakan media sosial WhatsApp untuk mempromosikannya. Beberapa value proposition dari minuman kekinian itu adalah, yang pertama, minuman kekinian sehat yang menyegarkan dengan berbagai varian rasa. Kemudian ada tidak seperti produk minuman lain, produk ini menggunakan susu sapi asli dan gula asli tanpa campuran. Dan yang tidak kalah penting, harganya lebih murah dibandingkan minuman yang lainnya. Untuk key activities-nya, ada pembelian bahan baku seperti susu, gula, dan serbuk varian rasanya. Kemudian ada produksi dengan produk berbagai macam rasa, pengemasan produk, penjualan produk, dan pemberian diskon setiap hari Jumat untuk menarik customer. Untuk sumber dayanya, untuk key resource-nya ada kios, alat produksi, sumber daya berupa pegawai yang membuat produknya, serta modal awal membuka kios. Partnernya adalah supplier bahan baku seperti yang saya sebutkan tadi, susu, serbuk, gula, dan pemilik kios. Untuk cost structure-nya dengan kisaran 2.055.000 sampai 3.420.000. Yang pertama ada biaya sewa kios seharga 250.000 per bulan, listrik per bulan 50.000, bahan baku yang berasal dari 50% pendapatan, tergantung dengan produk pendapatannya, dan gaji pegawai dengan 25% pendapatan. Untuk revenue streams-nya, 100% berdasarkan penjualan produk minuman. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan BNC. Tujuan pembuatan BNC. Pembuatan BNC ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis, seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Next. Baik, selanjutnya adalah manfaat BMC. BMC digunakan untuk menvisualkan suatu bisnis. BMC juga mempermudah untuk memahami bisnis sebelum membaca bisnis plan yang bisa berlembar-lembar. Next. Terdapat 3 manfaat BMC. Yang pertama yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dengan metode konvensional, pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat. Sementara dengan model bisnis ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin penting pun semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Next. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting
dan akan memiliki dampak besar pada pendorong pertumbuhan. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis, dan dengan demikian melihat area kekuatan dan kelemahan tergantung pada input. Itu membangun model bisnis demikian rupa sehingga keseluruhan terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagian. Next. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara tidak langsung, model bisnis ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan. Ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas akan menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengenai risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Next. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kami mengenai BMC atau Business Model Canvas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.